FM dan Radio Roja Bandung 104.3 FM menebar cahaya sunnah. Selamat para pendengar dan pemirsa Roja TV dimanapun Anda berada. Insya Allah kami akan hadirkan ke layar kaca Anda program variatif. Insya Allah kita akan Jazakumullahu khairan bagi Anda para pemirsa Roja TV yang dan telah sesaat lagi kami hadirkan untuk Anda program acara kajian ilmiah secara langsung. Roja TV, saluran tilawah Al-Quran dan kajian Islam. Bismillah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin amma ba'd. Ikhwati Islam wa azakumullah, sahabat Roja, alhamdulillah di kesempatan Selasa malam yang berbahagia ini kembali kita akan simak program kajian ilmiah dalam pembahasan bimbingan tilawah Al-Quran dan tajwid disampaikan oleh guru kita Ustadz Abu Unis Alisubana Hafizahullah, dan pembacaan dari kitab Kaifa Tahfazul Quran Al-Karim, kiat-kiat dalam menghafal Al-Quran. Nah, ikhwati Islam azakumullah, setelah penyampaian materi, silakan nantinya Anda dapat bergabung bersama kami untuk bertanya atau untuk praktek membaca Al-Quran di line telepon 0218236543, atau Anda dapat mempersiapkan pertanyaan melalui pesan singkat di cas WhatsApp di nomor yang sama 0218236543. Berikut kita akan simak penjelasan materi dari kitab Kaifa Tahfazul Quran Al-Karim. Selanjutnya kita persilakan kepada Al-Ustadz. Falyatafaddal mashkur Ustadz. Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah alladzi bi ni'matihi tatimmus shalihat. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh, amma ba'd. Ikhwani fid din, a'azzakumullah, pemerhati Roja dimanapun Anda berada. Pertama-tama marilah kita memuji syukur kepada Allah Azza wa Jalla atas segala nikmatnya yang tiada terhingga. Salawat dan salam semoga selalu tercurah kepada uswah dan teladan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam serta keluarganya, para sahabatnya, para tabi'in, atba'ut tabi'in, dan juga pengikutnya hingga akhir zaman. Kemudian tidak lupa, akhwan fidina azakumullah, marilah kita senantiasa berdoa untuk para pemimpin kita. Semoga Allah memberikan taufik dan hidayah pada mereka. Demikian pula kita doakan pula para petugas-petugas keamanan di negeri kita ini, semoga Allah berikan kepada mereka keteguhan dan keimanan. Kemudian tidak lupa kita memohon pada Allah untuk kita sekalian agar senantiasa membimbing kita di atas jalan yang lurus, shiratal mustaqim, jalan yang pernah ditempuh oleh Rasulullah SAW dan para sahabat-sahabatnya. Ikhwan fillah azakumullah, pada malam ini insyaallah ta'ala kembali kita lanjutkan, kita baca kembali kitab Kaifa Tahfazul Quran li Syekh Yahya Al-Ghausani hafizahullah ta'ala pada kaidah yang ke-7. Beliau berkata, tashihul qiraah muqaddam 'ala al-hifz.
membenarkan qiraah bacaan kita mesti didahulukan daripada menghafal. Qabla an tabda bihifdzi ayyi surah alaika an tusahhih qira'ataka laha. Beliau katakan sebelum kamu menghafal surat apapun, hendaknya betulkan dulu bacaan Al-Quran kamu. Wa tashih yashmalu tashih al-harakat wal makharij was sifat. Yang dimaksud dengan membetulkan meliputi membetulkan bacaan harakatnya, juga bacaan pada makharijul hurufnya, dan pada sifatul huruf. Berarti seseorang itu harus belajar tentang makharijul huruf, sifatul huruf, dan juga tentang harakatnya. Berarti harus belajar tentang tajwid, ilmu tentang tajwid. Wadzalika la yakun bil juhdil fardi, fala budda min al isti'anah bis syaikhil mutqin. Dan itu semua bukan dengan jalan belajar sendiri, bukan. Akan tetapi hendaknya dia belajar kepada seorang syekh yang mutqin, yang bisa membantunya. Lianna al-Quran la yu'khadhu illa bit-talaqqi 'anil masyayikh. Karena Al-Quran itu tidaklah diambil kecuali dengan cara bertalaqi. Bertalaqi dari para masyayikh. Ini belajar langsung kepada guru. Alladzina talaqau an masyayikhihim bisanadi ila Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Yang mana para masyayikh ini juga tadinya mereka bertalaqi kepada gurunya lagi, dan gurunya kepada gurunya lagi, dan seterusnya, bisa nadi dengan urutan sanad, mata rantai yang bersambung ila Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, sampai bertemu mata rantainya kepada Rasulullah SAW. Fa illam yatayassar asy-syaikh, jika seseorang tidak mendapatkan syekh yang dimaksud tersebut, yakni syekh yang memiliki mata rantai sampai kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dia ternyata tidak mendapatkannya atau sulit mendapatkannya, fatasjilatul jayyidah lil muqri'in al mujidin rubama tasuddu ba'dun naqs. Maka Syekh Yahya Al-Ghazali mengatakan bolehlah pakai tasjilat, yakni mendengarkan murotal dari kaset, al-jayyidah, yang masih bagus, lil muqri'in al-mujidin, dari para ahli qiraah yang bagus-bagus. Rubama tasuddu ba'dun naqs, mungkin bisa menutup segala kekurangan, Nah ini kalau memang tidak dia dapatkan. Untuk menutupi kekurangannya, maka dia boleh memakai tilawah,
Namun ingat ya, jangan sampai ya, dia hanya berpatokan pada tilawah ini. Ya, tidak, ini hanya ya, fi halatid darurah, ya, dalam keadaan darurat. Ya. Dia terus mencari syekh atau mencari guru, mencari ustadz, ya, sampai dia mendapatkannya. Karena dikhawatirkan kalau hanya dengan kaset saja, ya, maka ya, akhirnya tidak ada yang memberitahu dia tentang kesalahan-kesalahan bacaannya. Kemudian kata Asy-Syaikh, walaqad sabata bit tajribah. Ya, beliau mengatakan ya, bahwa berdasarkan pengalaman, anna alladhi yabda'u bil hifdz wahdahu biduni tashihil qira'ah yaqa' fi akhta'in katsirah. Bahwa orang yang langsung memulai menghafal saja tanpa dia benarkan terlebih dahulu qiraahnya, bacaannya, ya, tanpa dia benarkan makharijul hurufnya, sifatul hurufnya, tanpa dia benarkan tajwidnya, panjang pendeknya, ya, maka kata Syekh, yaqa'u fi akhta'in katsirah, maka terjadilah banyak kesalahan-kesalahan, ya, fil harokat, baik dalam bacaan harokatnya, ya, panjang pendeknya, bal wa fi nutqi ba'dal kalimat, bahkan dalam pengucapan kalimat-kalimatnya, la yatanabbah laha, ya, dia tidak perhatikan lagi. Wa yas'abu alaihi jiddan an yatrukaha fima law nabbiha alaiha fima ba'd. Dan amat sangat sulit sekali dia bisa membetulkannya kalau dia sudah diingatkan, ya, setelah dia hafal, ya. Jadi kalau sudah hafal tetapi hafalan yang salah, maka amat sangat sulit, ya, untuk dibetulkan kembali. Ya, ketika diingatkan maka sulit sekali. Contoh seperti orang yang sudah terbiasa membaca, ya, bacaan yang salah, ya, fawasat nabihi jam'a, ya. Ketika diingatkan bahwa di situ bukan huruf sad tapi huruf sin, yang harusnya dia membaca fawasat, ya. Ketika dia diingatkan, dia ingat, oh iya, keliru. Akan tetapi karena sudah dia hafal, maka akan kembali lagi fawasat, kembali lagi, ya. Kenapa? Karena sudah dihafal seperti itu. Amat sangat sulit untuk dia, ya, kembali, ya, ketika diingatkan. Maka inilah kesalahan yang, ya, berat kalau sudah terlanjur dia hafal kesalahan tersebut, ya, dari awal, maka itulah yang kuat di dalam hafalannya. Wasabata bitajrubah aidha, kata Syekh, demikian pula berdasarkan pengalaman, annal mudarris alladhi yusahhihu litolabihi al-qira'ah qabla hifdhihim yakunu aktsaru najahan min ghairihi, bahwa seorang guru yang membenarkan terlebih dahulu, ya, murid-muridnya, ya, dalam bacaannya sebelum menghafal, ya, dialah yang lebih sukses dari yang lainnya.
wa anna at-taliba alladhi yusahhihu lahul maqta' wa yaqra'uhu lahu syekh yahfadhuhu bisur'atin ya, tafawuqi ya. Dan bahwa talib yang sudah dibetulkan ya, bacaannya ya, dalam suatu potongan ayat ya, atau potongan maqra yang ia baca dengan ya, bacaan yang telah dibetulkan oleh syekhnya, yahfadhuhu bisur'ah, maka dia bisa dengan ya, mudahnya menghafalnya ya, tafawuqi ghairihi ya. Ya, dia lebih baik atau lebih unggul daripada yang lainnya ya. Binisbati nisfil waqt takriban ya, sekitar ya, dia lebih menghemat setengah waktunya. Wa khassah fi tullabis sigar, lebih-lebih kalau ya, murid itu adalah murid yang masih kanak-kanak, itu lebih cepat lagi ya. Aywa na'am ya, ini berdasarkan pengalaman ya. Karena itulah ya, jangan terburu-buru kita menghafal ya. Cobalah kita tanyakan terlebih dahulu ya, bacaan kita pada seorang ya, ahli qiraah, apakah sudah pantas bacaan kita untuk menghafal ya. Kalau dia mengatakan ya, bacaan kita masih belum pantas untuk menghafal, maka kita benarkan terlebih dahulu ya, sebagaimana ya, kaidah yang kita sedang ya, amalkan pada kaidah ketujuh ini ya, at-tashih muqaddamun 'alal hifz ya. Membetulkan itu didahulukan sebelum kita menghafal. Nah, karena itu belajar ya, tajwidnya terlebih dahulu ya. Kalau orang-orang yang bukan Arab ya, maka hendaknya dia belajar ya, mengenal huruf-hurufnya terlebih dahulu. Seperti huruf-huruf hijaiyah, kenal terlebih dahulu. Ya, kemudian kenal bagaimana makharijnya, tempat keluarnya. Kemudian bagaimana sifat-sifatnya. Ya. Baru kemudian cara membacanya ya. Dan seterusnya sampai dia benar-benar mahir ya, dan zero accident ya, tidak ada lagi kesalahan ketika membacanya ya, baik pada tingkat tahqiq ya, kemudian meningkat kepada tadwir dan meningkat kepada al-hadr, dia tidak ada lagi kesalahan, maka barulah ya, dia bisa diizinkan untuk menghafal ya. Nah, mudah-mudahan kaidah ketujuh ini ya bisa menjadi pelajaran buat kita untuk mengkoreksi kita. Tidak apa-apa kita parkir terlebih dahulu ya. Kemudian kita betulkan kembali bacaan-bacaan kita. Daripada kita melanjutkan terus menghafal, akan tetapi ya kita akan lebih berat lagi dalam perjalanannya. Ya, karena kebanyakan yang begitu mudah mereka menghafal ya, dengan waktu yang lebih singkat, dikarenakan bacaannya yang sudah bagus, yang sudah sesuai dengan tajwid ya, maka dia lebih cepat dalam menghafal. Wallahu a'lam wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Nah, terima kasih jazakallahu khairan barakallahu fikum Ustaz atas penyampaian materi yang sangat bermanfaat di kesempatan ini.
berkaitan dengan kaidah yang ketujuh, membenarkan bacaan lebih didahulukan daripada menghafal. Nah, ikhwati assalamualaikum. Silakan seperti biasa bagi Anda yang ingin bergabung bersama kami untuk praktek membaca Al-Quran di surat Al-Kahfi ayat yang ke-60 di line telepon 0218236543, atau Anda dapat mempersiapkan pertanyaan melalui pesan singkat di cas WhatsApp di nomor yang sama 0218236543. Baik, untuk penelpon pertama kita coba angkat di line telepon 0218236543. Halo, Assalamualaikum Pak Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan Bapak siapa di mana? Dengan Ismail Al-Bone. Pak Ismail di Bone ya. Nah, Silakan Pak Ismail. Afwan, karena Ana orang tunanetra, Ana hanya akan membaca surat yang saya hafal ya. Yaitu surat Al-Baqarah. Ayatnya saya lupa, tapi halaman yang kurang lebih ke halaman 11 atau apa ini? Iya, silakan. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. ولقد آتينا موسى الكتاب وقفينا من بعده بالرسل وآتينا عيسى ابن مريم البينات وأيدناه بروح القدس أفكلما جاءكم Ulangi. Fakullama ja'akum bima la tahwa anfusakum mustakbartum. Ada yang kurang? Aina. Fakullama ja'akum rasulun bima la. Ini kan surat Al-Baqarah. Iya, Al-Baqarah betul. Ulang lagi? Ulang ya, karena iya, coba lagi. Yang saya hafal ini Afakullama ja'akum bima la tahwa anfusukum mustakbartum. Fafariqun kazzabatum wa fariqun taqtulun. Aywa, ya. Sudah sampai situ aja? Nah, Ana ingin tahu tadi antum koreksi tentang kesalahan atau kekurangan. Antum bisa jelaskan? Iya, itu ayat berapa yang antum baca? Ayatnya Allahu alam, karena saya ini hanya mendengar, tapi kalau nggak salah itu halaman 12 ya, kalau nggak salah itu. Allahu alam. Ya. Jadi iya, tadi kurang kata-kata rasulnya kurang. Nah, yang seharusnya itu bagaimana? Afakullama ja'akum rasulun. Afakullama ja'akum rasulun? Iya, betul ya, begitu. Afakullama ja'akum rasulun bima la tahwa. Iya, betul. Akan? Iya. Afwan, ana lupa. Iya, nggak apa-apa. Ana ingin bertanya Pak Ustaz. Ini iya, silakan. Makharijul huruf. Nah, orang-orang kampung yang sering diangkat menjadi imam sholat tanpa diperhatikan qiraahnya dulu, itu harusnya huruf misalnya Al-Fatihah. Itu makharijul hurufnya itu harusnya Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Tapi kebanyakan di antara mereka yang diangkat menjadi imam itu membaca harusnya huruf H menjadi huruf H. Jadi Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Harusnya alamin jadi alamin. Iya, pertanyaannya. Saya ingin tahu perbedaan di sini, apa perbedaan alhamdu dengan alhamdu dan alamin dengan alamin. Ya, itu saja ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya, ya. Bagus sekali pertanyaannya ya. Namun ya berkaitan dengan orang-orang awam ya, kita harus memaklumi mereka ya. Bukan menghakimi mereka ya. Karena mereka orang-orang awam ya, kita
berikan kepada mereka, mengajarkan kepada mereka dengan lemah lembut, ya, dengan baik kepada mereka, ya. Nah, ini yang harus kita lakukan, ya, bukan dengan cara menghakimi mereka, ya, apalagi bertanya kepada mereka, ya, atau menerangkan kepada mereka, ya, hal-hal yang, ya, mereka belum fahami dengan sebaik-baiknya, ya. Karena itu, ya, kita bukan hanya mengajarkan kepada mereka, ya, ilmu dalam membaca Al-Quran saja, akan tapi juga bagaimana kita mengajarkan akhlak, ya, kepada mereka, ya. Jadi, ya, ajarkan kepada mereka dengan cara yang baik, ya, dengan cara yang lemah lembut, ya. Bukan kita ajak untuk berdebat, ya. Bukan kita ajak untuk, ya, atau mengungguli mereka, ya, bukan, ya. Ajarkan kepada mereka makharijul huruf dengan baik dan benar, ya. Ajarkan kepada mereka, ya, tajwid dengan baik dan benar, ya. Karena itulah cara yang terbaik, ya, sehingga mereka bisa mau mendengar, ya, apa yang kita sampaikan. Demikian, wallahu a'lam. Nah, jazakallah khairan, barakallahu fikum Ustaz atas jawaban yang telah disampaikan. Semoga bermanfaat untuk penanya, Pak Ismail di Bone. Nah, masih kami buka kesempatan di line telepon 0218236543 bagi Anda yang ingin bergabung bersama kami untuk praktek membaca Al-Quran di surat Al-Kahfi ayat ke-60 di line telepon 0218236543. Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan Bapak siapa di mana? Rasidin dari Nrekang Duri. Ya. Pak Rasidin di Nrekang. Silakan, Pak. Nah, Ustaz. Oh, ditampilkan di layar Ustaznya, Ustaz. Baik. Ayat keberapa, Ustaz? Ayat ke-60, Pak. 60, ya. 60. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وإذ قال موسى لفتاه لا أبرح حتى Lagi. وإذ قال موسى لفتاه لا أبرح حتى بلغ مجمع البحرين بلغ مجمع البحرين أو أمضي حقبا. Iya, bagus. فلما بلغا مجمع بينهما نسيا حوتهما فاتخذ سبيله في البحر سربا. Jangan ngambil nafas, Pak, ya. Ulang lagi. Afwan, Ustaz. فلما بلغ مجمع بينهما نسيا حوتهما فاتخذ سبيله في البحر سربا. Ayo, barakallahu fiik, ya. Masya Allah, ya. Bagus, Pak Rasidin, ya, dari Nrekang, ya. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala terus beri semangat untuk Bapak dalam mempelajari Al-Quran dan juga semangat dalam mempelajari ilmu syar'inya. Allahumma amin. Amin, amin, ya rabbal
Ya. Ada pertanyaan, Pak? Nah, Ustaz, untuk sementara tidak ada, Ustaz. Baik. Iya, baik. Makanya saya doakan Ustaz untuk diberikan kekuatan dalam mengajarkan ilmu syar'i. Amin, amin. Mudah-mudahan diberkahi, Ustaz. Amin. Allahumma amin. Baik. Jazakumullahu khair. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah, terima kasih jazakallahu khairan Pak Rosyidin yang ada di Rekang, Sulawesi Selatan atas partisipasinya di kesempatan ini. Nah, di belakang Pak Rosyidin masih kami buka di line telepon 0218236543 bagi Anda yang ingin tilawah di surat Al-Kahfi ayat ke-62. Silakan di line telepon 0218236543. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan Pak Untung, Untung di Pondok Ungu ya. Ya. Nah, Ayat ke-62. 62 surat Al-Kahfi. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. فلما جاوزا قال لفتاه آتنا غداءنا لقد naknya panjang. فلما جاوزا قال لفتاه آتنا غداءنا لقد لقينا. Nah, berhenti saja ya sampai ya. Qada ana berhenti di situ ya. Nah, begitu ya. Nanti ambil napas lagi. Ulangi. فلما جاوزا قال لفتاه آتنا غداءنا لقد لقينا. Laqad qalqalahnya ya. لقد لقينا من Laqad laqina, dua harokat semuanya. لقد لقينا من سفرنا هذا نصبا. Bagus. قال Pendek. أرأيت إذ أوينا إلى الصخرة Iya, ulangi. فإني نسيت الحوت وما أنسانيه إلا الشيطان أن أذكره. Bagus. واتخذ سبيله في البحر عجبا. Ayo, barakallahu fiik ya. Semoga Allah tambahkan Pak Untung ya semangatnya untuk terus dalam membaca Al-Quran, mempelajarinya dan juga dalam mempelajari ilmu syar'inya. Allahumma amin. Allahumma amin. Barakallah. Fiik barakallah. Syukran Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah, terima kasih jazakallahu khairan barakallahu fikum Pak Untung yang ada di Pondok Ungu atas partisipasinya di kesempatan ini. Nah, masih kami buka kesempatan di line telepon 0218236543 bagi Anda yang ingin tilawah di surat Al-Kahfi ayat ke-64. Silakan. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan Bapak siapa di mana? Dari Pak Budi Depok, Pak. Pak Budi di Depok. Silakan Pak Budi. Siap. Siap. Surat Al-Kahfi ayat ke-64. Al-64 ya. 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 A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Qala dzalika ma kunna. Ulang lagi, jangan terburu-buru bacanya. Qala dzalika ma. Qala dzalika. Nah, za-nya dua harokat ya. Qala dzalika ma. Dzalika dua harokat. Siap. Qala dzalika ma kunna ba'i. Kunna nabghi fartadda. Sampai situ coba ulang lagi. Qala dzalika ma kunna ba'i.
kunna nabghi fartadda. Faro. Qala da. Jangan dipanjangkan lamnya ya. Qala zalika. Qala dalika ma kunna ba. Na bukan bait ya. Nabghi fartadda. Nabghi. Siap. Iya, ulang lagi. Qala da. Jangan dipanjangkan lamnya. Qala dalika ma kunna ba. Na lagi. Kunna nabghi fartadda. Nabghi. Kunna ya. Qala dalika ma kunna nabghi. Ya. Fartada. Tasdidnya. Fartada ala asarihima. Fartada ala asarihima. A-nya panjang. Asarihima. Adarihima. Fartada ala. Tasdid. Fartada ala asarihima. A-nya panjang, Pak. Asarihima. Siap. Fartada ala asarihima. Qososo ala atarihima. Asarihima. Fartada ala atarihima. A-nya panjang. Asarihima. Atarihima. Ya. Oh ya, siap. Fartada ala atarihima. Qososo. Barakallahu fiik. Masya Allah. Semoga Allah. Ustaz, ini baru belajar, Ustaz. Iya, nggak apa-apa, Pak. Nggak apa-apa ya. Belajar. Iya, kita maklum ya, Pak ya. Kita maklum ya. Semoga Allah tambahkan kepada Bapak semangatnya untuk terus Amin, ya belajar Allah. Al-Quran dan mempelajari ilmu syar'inya. Allahumma amin. Iya, aman. Pak Ustaz, boleh tanya nih. Iya, silakan. Kan kalau kayak saya dengar dari ngaji itu, janganlah rumahmu dijadikan kuburan ya, Pak, Ustaz ya. Tapi saya sering baca juga tuh di ada di sering kayak di medsos gitu. Jadi disamakan kalau membaca Al-Quran dengan keras-keras itu disamakan dengan ibarat orang yang beramal tapi dijaharkan gitu loh, Ustaz, tidak sembunyi-sembunyi, biar seperti tangan kiri tidak melihat. Itu apakah benar, Ustaz ya? Kalau membaca Al-Quran dengan keras-keras karena belajar kali ya. Itu saja, Pak ya. Siap, ya itu ada, Ustaz. Iya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya, bagus pertanyaannya ya. La taj'al buyutakum maqabir. Ya, jangan kamu jadikan rumah-rumah kamu seperti kuburan. Maksudnya seperti kuburan, yakni tidak ada di rumah itu yang membaca Al-Quran. Ya, ini menunjukkan dianjurkan untuk kita baca Al-Quran di rumah, supaya rumahnya ya diliputi rahmat Allah Subhanahu wa Ta'ala, tidak seperti kuburan. Kemudian ya tentang membaca Al-Quran dengan sir atau dengan jahar, ini tidak mengapa ya. Orang membaca dengan sir ada waktunya ya. Kapan dia membaca dengan sir? Ya misalnya kalau dia sedang di masjid ya. Di masjid ada orang sedang baca Quran, maka kita bacanya pelan saja.
Agar apa? Agar tidak mengganggu bacaan yang lain. Ya. Kapan kita boleh mengeraskan? Ketika kita di kamar kita sendiri. Ya. Ya, di kamar kita sendiri, kita baca Al-Quran, kita boleh keraskan. Ya. Atau di suatu di suatu tempat bersama guru mengaji, ya, di mana satu orang disuruh baca, yang lain mendengarkan, maka dia keraskan supaya didengar oleh yang lain. Ya. Nah ini ya, ini dalam keadaan kita belajar, ya, jadi tidak mengapa. Ya. Adapun masalah niat, itulah kita yang tahu setelah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya. Jadi kita niat membaca Al-Quran, ya, niatkan karena Allah. Ya. Karena itu tidak perlu kita misalnya menggunakan speaker di masjid untuk membaca Al-Quran. Ya. Maka tidak perlu. Karena kita membaca sesuai dengan keadaan. Kalau memang kita membaca di masjid, lalu di depan kita ada yang sedang mendengarkan, maka boleh kita mengeraskan suaranya. Tetapi kalau tidak ada yang mendengarkan, ya kita baca dengan pelan saja yang cukup terdengar oleh kita. Ya. Begitu, ya. Dengan demikian akan terjagalah niat di dalam hati kita. Wallahu a'lam. Nah, terima kasih, jazakallah khairan, barakallahu fikum Ustaz, atas jawaban yang disampaikan. Semoga bermanfaat untuk penanya, Pak Budi yang ada di Depok. Nah, masih kami buka kesempatan di line telepon 0218236543 bagi Anda yang ingin tilawah di surat Al-Kahfi ayat ke-65. Silakan. Assalamualaikum Pak Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iskandar, ya. Pak Iskandar, silakan di Kalimantan. Iya betul Pak, susah sekali baru masuk Pak. Alhamdulillah masih bisa masuk, ya. Alhamdulillah Pak Ustaz, iya, diizinkan Allah masuk. Iya, silakan. Silakan Pak Iskandar, surat Al-Kahfi ayat ke-65. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qala lahu Musa attabi'uka ala an tu'allimani mimma ullimta rusda. Aywa. Qala innaka lan tastati'a ma'iya sabra. Jangan dipanjangkan ainnya. Ulang lagi. Oh iya. Qala innaka lan tastati'a ma'iya sabra. Iya, bagus. Wa kaifa tasbiru ala ma lam tuhita bihi. Jangan terlalu lama, ya. Karena mim bertemu dengan ta itu namanya izhar syafawi, ya. Jangan terlalu lama ditahan, ya. Mimnya Pak Ustaz, ya. Oh iya, ya. Wa kaifa tasbiru ala ma lam tuhita bihi khubra. Aywa, barakallahu fiik, ya. Bagus Pak Iskandar, ya. Bacaannya alhamdulillah, ya. Semoga Allah tambahkan terus semangat Bapak untuk mempelajari Al-Quran dan juga mempelajari ilmu syar'inya. Allahumma amin. Amin Pak Ustaz. Ya, Pak Iskandar, ada pertanyaan? Ada ini Pak Ustaz. Iya, silakan. Pak, misalnya habis sholat witir itu, apakah betul itu Pak, sholat witir penutupan sholat Pak Ustaz? Misalnya sering kita sholat habis taraweh, sholat witir, bilangnya orang tidak boleh lagi sholat karena itu witir penutupan sholat. Apakah betul itu witir penutupan sholat Pak Ustaz? Tolong dijelaskan. Baik. Itu saja Pak Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan. Iya, ya. Witir penutup sholat. Iya, itu betul. Witir itu memang penutup untuk sholat malam. Ya. Akan tetapi bukan berarti tidak boleh sholat lagi, ya, setelah witir, ya. Diperbolehkan, ya. Selama dia tidak melakukan, ya, witir kembali, ya, karena tidak boleh ada witir dua kali dalam semalam, ya.
Jadi ya kalau memang dia bangun ya misalnya dia melaksanakan witir di awal waktu ya, maka diperbolehkan. Ba'da Isya misalnya dia takut atau khawatir tidak bisa bangun malam ya dan tertinggal witir misalnya ya, maka dia witir ya, diperbolehkan. Dan ketika di malam hari bangun dia mau sholat, boleh, tidak apa-apa ya. Sholat sunnah wudu misalnya ya, atau sholat sunnah ya yang lain ya, selama dia tidak mengulangi witir kembali karena sudah witir. Demikian, wallahu a'lam. Nah, syukuran jazakallah khairan atas jawaban yang disampaikan. Semoga bermanfaat untuk penanya Pak Iskandar yang ada di Kalimantan. Nah, masih kami buka kesempatan di line telepon 0218236543 bagi Anda yang ingin tilawah di surat Al-Kahfi ayat ke-69. Baik, terputus. Masih kami buka kesempatan bagi Anda yang ingin tilawah bersama kami di line telepon 0218236543 surat Al-Kahfi ayat 69. Silakan. Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan ibu siapa di mana? Santi di Pindrang. Ya, Ibu Santi di mana? Di Pindrang. Pindrang ya. Pindrang, Sulawesi ya. Oh, baik. Pertanyaannya apa, Bu? Baik, Ibu, kalau untuk Ibu hanya bertanya saja karena untuk tilawahnya dikhususkan bagi pria dewasa. Ya. Mau menghafal ayat surah Kahfi nomor 1 sampai 10. Untuk Ibu, pertanyaan saja ya. Oh. Iya. Iya. Ada pertanyaan Ibu berkaitan dengan hukum tajwid atau bacaan Al-Quran? Ya, bacaan Al-Quran menghafal surah Kahfi nomor 1 sampai 10. Iya, untuk itu pertanyaan saja ya. Benar ya. Dianjurkan membaca surah Al-Kahfi di malam atau hari Jumat ya, gitu ya. Tidak boleh ini hari, Pak Ustaz. Ini malam. Ya, ini bacaan untuk laki-laki ya, bukan untuk wanita ya. Demikian. Oh. Ya, mohon maaf ya Ibu. Iya, terima kasih, Pak Ustaz. Iya, sama-sama Ibu. Ya. Baik. Baik, terima kasih, jazakillah khairan, barakallahu fiki, Ibu yang sudah menelpon kita, dan mohon maaf di kesempatan ini untuk tilawah dikhususkan bagi bapak atau pria dewasa, dan kalau Ibu hanya bertanya saja ya. Baik, masih kami buka kesempatan di line telepon 0218236543 bagi Anda yang ingin praktek membaca Al-Quran. Silahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan Bapak siapa di mana? Alimuddin, Pak. Pak Alimuddin di Jakarta ya? Jakarta, iya. Baik, silakan Pak. Ayat ke Surat Al-Kahfi ayat 69. 69, Ustaz. Iya. Ya. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. قال ستجدني إن شاء الله صابرا ولا أعصي لك أمرا قال فإن اتبعتني فلا تسألني عن شيء حتى أحدث لك منه ذكرا فانطلقا حتى إذا ركبا في السفينة خرقها قال أخرقتها لتغرق أهلها لقد جئت شيئا إمرا. Masya Allah, barakallahu fiik ya. Bagus, Alimuddin ya. Semoga Allah tambahkan terus semangat antum
dalam menghafal Quran dan semangat pula untuk mempelajari ilmu syar'inya. Allahumma amin. Ya. Baik, Ustaz. Ada pertanyaan, Pak? Ini Ustaz, Ya, kalau silakan. mengenai apa namanya, kalau seperti al-hakumut takatsur itu Ustaz, itu termasuknya lam ta'rif atau lam fi'il ya Ustaz ya? Itu lam fi'il ya. Ya. Oh, lam fi'il Ustaz. Iya, bukan lam ta'rif. Bukan alif lam qamariyah Ustaz ya? Iya, makanya ketika membaca dari awal harus diingat baik-baik. Jadi jangan disambung ya, tapi bismillahirrahmanirrahim alhaakumut takatsur. Ya. Begitu cara bacanya ya. Jangan ya, kalau orang yang nggak paham dia langsung menyambungnya ya. Ya, itu keliru ya. Ya, dia asalnya dari alha. Alha itu artinya yang melalaikan ya. Yang melalaikan ya, fi'il madhi ya Ustaz ya. Iya, jadi lamnya fi'il. Baik, itu saja, Pak. Nah, Iya. itu saja Ustaz. Taib. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah, terima kasih, jazakallahu khairan, barakallahu fikum, Pak Alimuddin yang ada di Jakarta atas partisipasinya di kesempatan ini. Masih kami buka kesempatan di line telepon 0218236543 bagi Anda yang ingin tilawah di surat Al-Kahfi ayat ke-72. Silakan. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan Bapak siapa di mana? Dengan Pak Herman Ustaz di Bogor. Pak Herman di Bogor. Silakan Pak Herman. Surat Al-Kahfi ayat 72. Ya, Ustaz. Belum kelihatan di layar Ustaz. Sudah? Yap. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Qala alam aqul innaka lan tastati'a ma'iya sabra. Panjang. Tastati'a. Ya, tastati'a. Panjang 2 harakat. Yap. Qala alam aqul innaka lan tastati'a ma'iya sabra. Bagus. Qala la tu'awwid. La-nya 2 harakat juga ya. Qala la tu'awhidni. Qala la tu'akhidni. Dibuka mulutnya ya. Qala la tu'akhidni bima nasitu wa la turhikni min amri. Turhiqni. 2 harakat lagi. Nun ada ya-nya di situ ya. Wa la turhikni min amri usra. Fantalaqa hatta. Fantalaqa. Kembali 2 harakat lagi ya. Ya. Fantalaqa hatta. 2 harakat. Fantalaqa hatta. Fantalaqa hatta iza laqiya gulaman faqatalah. Iya, bagus. Faqatalahu qala aqatalta nafsan zakiyatan bighairi nafsin. Coba perhatikan baik-baik ya Pak ya. Ketika Bapak membaca ikhfa, maka dibunyikan nafsan. Nah, begitu ya Pak ya. Demikian pula ketika ya terjadi iqlab zakiyatan. Nah, begitu ya Pak ya. Oh iya. Nah, bukan dengan nafsan zakiyatan, bukan ya. Bukan dengan izhar ya Pak ya, tapi ya sesuaikan ya. Izhar pada huruf-hurufnya, demikian pula ikhfa pada huruf-hurufnya, iqlab pun pada hurufnya ya. Yuk. Ulang. Qala aqatalta.
Qala aqtalta nafsan zakiyatan bighairi nafsin laqad ji'ta syai'an nukra. Na'am, barakallahu fik ya. Semoga Allah tambahkan semangat Bapak Herman ya untuk terus ya membaca Al-Qur'an dan juga mempelajari ilmu syar'inya. Allahumma amin. Ya. Syukran Ustaz. Afwan. Nah, terima kasih. Jazakallahu khairan, barakallahu fikum Pak Herman yang ada di Bogor atas partisipasinya di kesempatan ini. Barakallahu fikum. Nah, masih kami buka kesempatan di line telepon 0218236543 bagi Anda yang ingin tilawah di surat Al-Kahfi ayat ke-75. Baik, terputus. Masih kami buka kesempatan bagi Anda yang ingin bergabung untuk tilawah di surat Al-Kahfi ayat ke-75 di line telepon 0218236543. Silakan. Halo, assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan Bapak siapa di mana? Dengan Dwi Atmoko di Tangerang Ustaz. Pak Dwi Atmoko di Tangerang. Silakan Pak Dwi. Surat Al-Kahfi ayat 75. Baik Ustaz. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Qala alam aqul laka innaka lan tastati'a ma'iya sabra. Bagus. قال إن سألتك عن شيء بعدها فلا تصاحبني Bagus. قد بلغت من لدني عذرا فانطلقا حتى إذا أتيا أهل قرية استطعما أهلها فأبوا أن يضيفوهما فوجدا فيها جدارا يريد أن ينقض فأقامه قال لو شئت لاتخذت عليه أجرا. Na'am, barakallahu fik ya. Alhamdulillah, bagus bacaannya, tayyib. Semoga Allah tambahkan semangat antum untuk terus menghafal Al-Quran dan semangat dalam mempelajari ilmu syar'inya. Allahumma amin. Amin ya Allah. Jazakumullah khairan Ustaz. Waalaikumsalam. Nah, terima kasih. Jazakallah khairan, barakallahu fikum Pak Dwi Atmoko di Tangerang atas partisipasinya di kesempatan ini. Nah, masih kami buka kesempatan bagi Anda yang ingin bergabung bersama kami untuk praktik membaca Al-Quran di surat Al-Kahfi ayat ke-78. Ya, di line telepon 0218236543. Ya, silakan. Afwan, assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Coba buat anak kelas 4 Ustaz. Untuk anak kelas 4 hari Ahad ya. Nah, mohon maaf adik. Dengan adik siapa nih? Farik. Adik Farik ya. Di mana? Di Jakarta, di Ciputat. Jakarta ya. Mohon maaf adik Farid, untuk tilawah malam ini dikhususkan bagi bapak-bapak atau pria dewasa. Kalau untuk anak-anak mungkin bisa bergabung di hari Ahad ya. Ya, syukran jazakallahu khairan. Afwan wa iyyakum. Nah, masih kami buka kesempatan bagi Anda yang ingin tilawah di surat Al-Kahfi ayat ke-78 di line telepon 0218236543. Silakan. Baik, terputus. Masih kami buka kesempatan untuk penelpon terakhir di kesempatan ini. Di line telepon 0218236543. Silakan. Baik, terputus. Masih kami buka kesempatan untuk penelpon terakhir di kesempatan ini. Di line telepon 0218236543. Silakan. Baik, terputus. Masih kami buka kesempatan untuk
di line telepon 0218236543 bagi Anda yang ingin tilawah di surat Al-Kahfi ayat ke-78. Ya, silakan. Ya, sudah masuk. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan Bapak siapa di mana? Ya, silakan Pak. Dengan Amin di Gorontalo. Pak Amin di Gorontalo. Silakan Pak Amin. Surat Al-Kahfi ayat ke-78. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Qala hadza firaqu baini wa bainik. Pendek bacanya, pendek. Lima lam tastati alaihi sabra. Ulang lagi. Bacanya dibaca saknya pendek, tidak panjang ya. Qala hadza firaqu baini wa Coba ulang lagi bainik. ya. Qala hadza firaqu baini wa bainik. Coba ulangi. Qala hadza firaqu baini wa bainik. Bagus. Sa'unabbi'uka bitawili ma lam tastati' alaihi Jangan dipanjangkan. sabra. Jangan dipanjangkan. Ma lam tastati' alaihi sabra. Ulang lagi. Sa'unabbi'uka bitawili ma lam tastati' alaihi sabra. Amma safinatu. Disambung. Ammas safinatu fakanat limasakina ya'maluna fil Bagus. bahri fa'aradtu an aiba Jangan dipanjangkan. Ulang lagi. Fa'aradtu an aibaha wa An kana aibaha, 2 harokat. Fa'aradtu an aibaha Panjang. wa kana. Ada ya di situ? Lihat ada ya di situ kan? Oh iya. Nah, baca. Fa'aradtu an aibaha wa kana wara'ahum maliku ya'khuju. Malikui. Idgham bi gunnah. Bidagam begini ya. Ya. Ulang lagi. Fa'aradtu an aibaha wa kana wara'ahum maliku ya'khuju kulla safinatin gasba. Ayo, barakallahu fiik ya. Antum harus terus belajar ya, terutama makharijul huruf ya, supaya lebih baik lagi. Semoga Allah mudahkan dan Allah beri semangat kepada antum untuk mempelajari Al-Quran dan juga mempelajari ilmu syar'inya. Allahumma amin. Ya, terima kasih Ustaz. Sama-sama Pak. Nah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah, terima kasih, jazakallahu khairan, barakallahu fikum Pak Amin yang ada di Gorontalo sebagai penelpon terakhir kita di kesempatan ini yang sudah membaca surat Al-Kahfi ayat 78 hingga 79. Nah, kita beralih ke pertanyaan melalui pesan singkat yang sudah masuk di kesempatan ini di nomor 0218236543. Baik, pertanyaan pertama dari Pak Ian di Bogor. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz, bagaimana cara menghilangkan lidah yang kaku dan agak sulit dalam mengucapkan huruf dot dan hak tipis atau hak kecil
Dan berapa persentasinya kita bisa lancar membaca Al-Quran apabila baru mulai belajar di usia lanjut karena kelalaian di usia muda? Mohon nasihatnya Ustaz, terima kasih. Iya, ya, harus banyak latihan, itu saja. Ya. Walaysa bainahu wa baina tarkihi illa riyadatu mri'in bifaqhihi. Ya, jadi harus riyadah, ya, latihan dalam membaca. Adapun berapa persennya itu bukanlah ya, sebagai acuan, tapi ya Allah akan memberi pahala terhadap usaha kita. Ya. Tidak terkait dengan berapa persennya berhasilnya. Ya. Itu tidak ya, Allah lihat, tapi bagaimana usahanya ya, dia untuk memperbaiki, ya, untuk belajar. Ya. Semoga Allah mudahkan. Allahumma amin. Allahumma amin. Baik. Jazakallah khairan. Barakallahu fikum Ustaz atas jawaban yang disampaikan. Semoga bermanfaat untuk penanya. Pertanyaan berikutnya dari Ibu Rosi di Bekasi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz, bolehkah memakai murotal Al-Quran sebagai nada alarm dan juga nada panggilan telepon? Syukran Ustaz. Nah. Iya, ini sudah banyak peringatan dari para ulama ya, supaya kita tidak menggunakan ringtone atau nada ya dengan ayat-ayat Al-Qur'an atau juga dengan azan ya. Nah, ini dikhawatirkan apa? Dikhawatirkan ya seseorang dia lupa lalu dia masuk ke toilet ya, lalu kemudian berbunyi ya. Nah, ya sehingga kita melanggar ya, karena membunyikan ayat-ayat di tempat yang terlarang ya. Nah, itu sudah diperingatkan oleh para ulama kita ya. Semoga kita dapat memahaminya dengan sebaik-baiknya. Allahu a'lam. Nah. Jazakallah khairan Ustaz atas jawaban yang disampaikan. Semoga bermanfaat untuk penanya. Pertanyaan berikutnya dari Pak Andi di Jawa Barat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ada yang bilang kalau kita mau masuk rumah baru harus dibacakan surah Al-Baqarah supaya setannya pada kabur. Apa benar hal ini Ustaz? Dan membaca surah Al-Baqarahnya apakah satu surat penuh atau hanya beberapa ayat saja? Dan apa harus dibaca sendiri atau bisa di-setel dengan murotal? Iya, pertanyaan bagus sekali ya. Bukan hanya rumah baru ya, rumah lama juga sama saja ya. Sama saja. Ya. Yang Nabi perintahkan adalah jangan sampai rumah kita ya kosong dari bacaan Al-Qur'an ya. Kemudian Nabi perintahkan kita ya bacalah surat Al-Baqarah ya di rumah kita, karena syaitan akan lari dari rumah yang dibacakan di dalamnya surah Al-Baqarah. Ya. Apakah dari awal sampai habis? Ya terserah kita, semampunya kita. Kalau hari ini misalnya baru bisa setengah juznya, besok lanjutkan lagi. Dan begitu seterusnya. Ya. Demikian. Wallahu a'lam. Baik. Jazakallah khairan Ustaz atas jawabannya. Semoga bermanfaat untuk penanya. Pertanyaan terakhir dari Pak Abdullah di Cibubur. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Ustaz. Waalaikumsalam. Apa saja huruf hijaiyah yang selamanya harus dibaca tebal Ustaz? Dan bagaimana cara menebalkan huruf-huruf tersebut? Terima kasih. Iya, huruf hijaiyah yang dibaca tebal ada 7 yang dikatakan sebagai huruful isti'la. Ya, yaitu khussadaqtin qil ya. Ada 7 khussa, kha dan sad. Dagtin, huruf dad, ghain dan ta. Qil, kemudian qaf dan dha ya. Nah, ini 7 huruf isti'la. Bagaimana cara mengisti'lakannya ya? Karena isti'la itu artinya mengangkat ya. Ya, irtifa' aqsal lisan, mengangkat pangkal lidah kita ya. Begitu cara ya menebalkannya. Demikian. Wallahu a'lam bishawab. Baik, terima kasih Ustaz atas jawabannya, dan itu merupakan pertanyaan kita terakhir. Mungkin ada sebagai ikhtitam atau penutup, silakan Ustaz. Iya, ya. Mari kita ya selalu memohon pada Allah Azza wa Jalla ya agar memberikan kepada negeri kita ini keamanan ya, ketertiban ya, karena ya
salah satu yang paling diidam-idamkan dan didambakan oleh sebuah negeri adalah keamanannya. Allah Subhanahu wa taala berfirman tentang negeri Mekah, wa hadzal baladil amin, dan inilah negeri yang aman. Tentu kita pun ingin negeri kita ini menjadi negeri yang aman dan tentram, karena keamanan dan ketentraman adalah kunci kebahagiaan. Tidak baik bagi kita dalam kehidupan ini kalau kita tidak merasakan keamanan, apalagi nanti di akhirat. Jadi kita memohon kepada Allah Azza wa Jalla dan juga kita berusaha memohon kepadanya keamanan untuk kita dunia dan akhirat. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wasallam walhamdulillahirabbil alamin. Nah, terima kasih jazakallah khairan barakallahu fikum Ustaz atas penyampaian materi dan nasihat yang telah disampaikan. Demikian ikhwata Islam wa azakumullah, program kajian ilmiah dalam pembahasan bimbingan tilawah Al-Qur'an dan tajwid dan pembacaan kitab Kaifa Tafadzul Qur'an Al-Karim, kiat-kiat dalam menghafal Al-Qur'an. Semoga apa yang telah kita simak dengarkan dapat kita fahami dengan baik dan benar, dan tentunya kita pun berusaha sekuat tenaga untuk mengamalkan dari ilmu kebaikan yang kita dapatkan dalam kehidupan kita sehari-hari. Semoga Allah Subhanahu wa taala selalu memberikan kemudahan bagi kita dalam beramal soleh. Allahumma amin. Kami yang bertugas pamit undur diri. Mohon maaf atas segala khilafan. Terima kasih. Jazakumullahu khairan wa barakallahu fikum atas kebersamaan Anda. Wabillahi taufik wal hidayah. Subhanaka Allahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Roja TV